segala pergumulanku dalam lembah kelam rimba raya dunia, Kau menyertai dengan setia. Takkan ku lupa kebaikan-Mu yang telah Kau berikan padaku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu, semua yang ada padaku. Hanya Kau, Tuhan, tetap setia mengantarku ke rumah Bapa. Hanya Kau, Tuhan, kenal pribadiku, segala pergumulanku dalam lembah kelam rimba raya dunia, Kau menyertai dengan setia. Takkan ku lupa kebaikan-Mu yang telah Kau berikan padaku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu, semua yang ada padaku. Hanya Kau, Tuhan, tetap setia mengantarku ke rumah Bapa, mengantarku ke rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita harus memahami dengan benar, dengan tepat pengertian melayani Tuhan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelayanan kepada Tuhan itu? Sudah terlanjur mengakar dalam pikiran banyak orang bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan adalah kegiatan dalam lingkungan gereja. Semua kegiatan dalam lingkungan gereja, khususnya yang bersentuhan dengan liturgi,
yang bersentuhan dengan pastoral, yang bersentuhan dengan diakonia, yang bersentuhan dengan misi, maka itu pelayanan. Jarang orang yang mengakui tukang kebun gereja itu sedang dalam pelayanan. Kalau ada tukang masak gereja, sulit mengatakan bahwa ibu itu atau mbak itu pelayanan. Sebab yang namanya pelayanan itu kegiatan dalam lingkungan gereja, khususnya yang bertalian dengan liturgi, menjadi worship leader, singer, penerima tamu, dan seluruh kegiatannya yang bertalian dengan diakonia, seperti orang sakit, orang meninggal yang harus dilayani, saudaraku, yang berkaitan dengan pastoral, konseling, jika ada masalah rumah tangga yang harus dipecahkan dan masalah-masalah pribadi yang harus dikonseling, dan misi, marturia, misi. Tetapi di luar itu juga tidak diakui sebagai pelayanan. Ini pengertian yang salah dan benar-benar bisa menyesatkan. Kedengarannya provokatif, saudaraku, tetapi ini harus dibicarakan secara jujur, terbuka, detail, dan tajam. Pelayanan bukanlah demikian semata-mata. Pelayanan adalah semua tindakan yang dapat memuaskan atau menyenangkan hati atau perasaan Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi semua tindakan baik yang dipikirkan, baik yang diucapkan dan dilakukan bisa memuaskan, menyenangkan hati Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu namanya pelayanan. Dan ini benar sekali, saudara. Ini benar sekali. Semua tindakan, baik yang dipikirkan, yang diucapkan maupun dilakukan, yang bisa menyenangkan hati Bapa, yang memuaskan hati Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, itu pelayanan. Ini harus menjadi definisi permanen yang terukir dalam jiwa kita. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan
Tuhan. Pelayanan bukan dimulai dari kegiatan dalam lingkungan gereja. Bukan dimulai dari sekolah Alkitab. Bukan dalam keterlibatan di kegiatan yang tadi saya sebut, kegiatan liturgi, diakonia, pastoral, maupun misi. Tetapi pelayanan dimulai dari sikap hati, dimulai dari cara berpikir yang menciptakan gaya hidup. Dan gaya hidup itulah yang menimbulkan reaksi hati Tuhan, reaksi hati Bapa. Karena kita menjadi anak-anak Tuhan, maka setiap tindakan kita itu menimbulkan reaksi Bapa. Baik yang kita pikirkan, kita ucapkan maupun kita lakukan. Dulu kita tidak peduli, saudaraku. Ya, dengan segudang ilmu teologi yang saya miliki, saya meleset. Saya tidak teliti melihat diri saya dengan jujur. Setiap butir renungan hati, butir pikiran, setiap kata yang saya ucapkan dan tindakan yang saya lakukan. Kita tidak serius memperhatikan perasaan Bapak. Kita lebih memperhatikan perasaan kita. Kita terbelenggu dengan irama hidup yang salah. Lebih peduli perasaan orang lain. Bagaimana supaya saya bisa menyenangkan orang, membahagiakan pasangan hidupku, anak-anakku, dan diriku sendiri. Tetapi kita tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Pada waktu saya menulis lagu menyenangkan hati Tuhan, dan menyanyikannya pada awal-awal saya mengajarkan. Ada kalimat yang menyentuh. Dan sesekali saya masih tersentuh hebat. Seingat saya di baris ketiga. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di sini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Pelayanan dimulai dari sikap hati, cara berpikir, dan gaya hidup. Itu yang menimbulkan reaksi di hati Tuhan. Jadi, walaupun saudara tidak menjadi pendeta, tidak memiliki kegiatan dalam
aktivitas liturgi, diakonia, pastoral maupun misi. Tetapi di renungan hatimu, tutur kata perbuatanmu yang kau rencanakan sesuai dengan hati Bapa, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya seorang yang bertobat dan rindu melayani Tuhan tidak harus ada di lingkungan kegiatan gereja. Dulu kalau kita ketemu orang yang kelihatan sudah bertobat sungguh-sungguh rajin ke gereja, kita dorong aktif dalam kegiatan gereja. Kalau dia anak muda, didorong sekolah Alkitab. Mestinya kita harus mengembangkan cara berpikir, terus mengembangkan cara berpikir yang sesuai Alkitab. Jadi mindsetnya terus diubah, sehingga gaya hidupnya juga diubah. Oleh sebab itu kita bisa mengerti betapa pentingnya kita mendidik anak-anak. Sejak dini, kanak-kanak, masa kanak-kanak, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar. Pelayan-pelayan Tuhan yang sesuai kehendak Allah karena dimulai dari sikap hati, pola berpikir dan gaya hidupnya. Kan tidak sedikit orang yang bertobat lalu dalam waktu singkat, hampir setiap hari ke gereja. Lalu karena ada kevakuman salah satu posisi, lalu ambil bagian, rusak gereja saudaraku. Rusak. Ia harus belajar, duduk diam, dengar. Jadi konsep yang salah mengenai pelayanan, bahwa pelayanan itu adalah kegiatan di lingkungan gereja sekitar liturgi, diakonia, pastoral, misi, ya. Itu memicu beberapa dampak. Yang pertama, seseorang tidak terpacu untuk serius mengubah pola berpikir dan gaya hidupnya. Dan gereja juga tidak mendorong serius orang untuk mengubah pola berpikir dan gaya hidupnya. Seorang yang tidak memiliki pola pikir yang benar, tidak memiliki pola pikir ilahi, tidak mengenakan kodrat ilahi, orang-orang yang tidak mungkin dapat melayani Tuhan. Jadi kalau pimpinan tertinggi atau gembala sidang penuh manipulasi, jadi pelayanan memang untuk sebuah organisasi yang kokoh, keuangan yang solid, jumlah jemaat yang setia datang. Maka orang-orang yang ikut pun ya tidak dibutuhkan berkualitas menyenangkan Tuhan setiap hari. Yang penting dia punya talenta, punya potensi membantu pendeta itu. Dan pendeta itu pasti merekrut mereka. Cukup itu. Dan terus berlangsung begitu dari tahun ke tahun. Tetapi kalau pelayanan kita sungguh-sungguh berfokus pada perubahan mindset jemaat, pola berpikir dan gaya hidupnya, jadi kegiatan ini diadakan untuk manusia, bukan manusia diadakan untuk kegiatan. Ini batasnya tipis. Anda dihadirkan jemaat, aktivis dilibatkan, itu bukan demi kegiatan itu. Manusia dipakai untuk kegiatan. Di dalam kegiatan itu pasti ada profit. Profitnya siapa yang mendulang? Ya pendeta dan kroninya. Tapi kita mau fokusnya itu manusia. Saudara, kegiatan ini diadakan untuk saudara. Kehadiran saya dan para aktivis untuk saudara. Untuk jemaat. Ya baik di sini nanti di cabang-cabang atau
kalau para pembicara ini berkhutbah di mana. Jadi Bapak Ibu, sehebat apapun gelar kesarjanaan teologi seseorang, tidak ada artinya tanpa kehidupan yang terus-menerus diubah untuk dapat sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Jadi kalau pengertian pelayanan seperti yang tadi saya singgung dan itu sudah mengakar. Saya berbicara ini, saya mengemukakan hal ini, di balik ini juga hati saya sudah terlanjur mengakar itu pengertian pelayanan itu, kegiatan di lingkungan gereja seputar itu liturgi, pastoral, diakonia maupun misi. Itu udah terpatri. Nggak gampang itu menghalau. Nggak gampang saudaraku. Dan ini berbahaya karena tidak memicu seseorang untuk serius. Padahal firman Tuhan mengendaki agar kita sempurna seperti Bapa. Roma 12 ayat yang kedua, tidak sama dengan dunia. 2 Petrus 1 ayat 3-4 mengenakan kodrat ilahi. Itu kan yang penting saudara. Baru menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dampak negatif yang kedua saudara, kalau konsep pelayanan itu adalah kegiatan di lingkungan gereja seputar liturgi, diakonia, pastoral, dan misi tadi, seseorang bisa gagal menemukan panggilannya. Kalau bicara mengenai dipanggil Tuhan, dipanggil melayani, itu selalu jadi pendeta, jadi aktivis, jadi pemain musik, jadi full timer. Mereka berpikir bahwa panggilan Tuhan selalu berorientasi pada kegiatan di lingkungan gereja yang disahkan oleh sinode atau yang menjadi full timer di dalam gereja. Tanpa disadari bahwa profesi pedagang, tenaga medis, praktisi hukum, pejabat pemerintah, aparat keamanan itu dan berbagai kegiatan di lingkungan di luar gereja itu bukan panggilan. Ini rusak, ini konyol. Bahkan ibu rumah tangga pun panggilan loh. Suami harus sibuk bekerja. Ibu-ibu harus mengurus anak, itu pun panggilan. Pasti selain jadi ibu rumah tangga, pendoa bagi suami, nanti pasti mengambil bagian untuk ngurus anak-anak orang, dan lain sebagainya. Pasti sisa waktu harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau profesi ibu rumah tangga dianggap bukan profesi, itu tempat parkir. Parkirnya ibu-ibu yang tidak perlu punya kegiatan di luar kegiatan bisnis. Kasihan loh, sekolah tinggi-tinggi cuman ngurusin pembantu, rumah kebersihannya, aduh kasihan, nggak berkembang. Profesi masing-masing kita itu saudaraku, tempat di mana kita memerankan panggilan. Hidup sebagai misionaris Tuhan itu mutlak. Dan di dalam melaksanakan kegiatan misi, masing-masing orang punya tempat. Sopir taksi, pedagang, pekerja pabrik, pegawai swasta, pegawai pemerintah, praktisi hukum, tenaga medis, pendidik. Semua itu membawa misi. Saudara, saksi-saksi Tuhan. Bagaimana dunia melihat ada juru selamat yang hadir, yang mengubah. Dan saudara, saya membuktikan bahwa juru selamat itu benar. Buktinya, saudara, yang diubah seperti Tuhan Yesus yang kita percaya itu.
ibu rumah tangga di tengah-tengah ibu-ibu rumah tangga lain, tenaga medis di tengah-tengah kegiatan medis di rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Pedagang di tengah-tengah para bisnismen, praktisi hukum di tengah-tengah mereka yang memerlukan pelayanan, tuntunan hukum, dan lain sebagainya. Semua jadi misionaris Tuhan, saudara. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu.
Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Memang di dunia, di zaman tertentu, dibutuhkan full timer menginjil ke pedalaman. Sampai sekarang saya kira masih. Yang dikatakan Alkitab sebagai penginjil. Jadi gereja punya jawatan, ada gembala sidang, ada guru, ya, penginjil. Untuk sekarang ini loh saudaraku, Rasul Nabi sudah lewat, ya kan? Nanti ada pengajar, ada gembala sidang, ada penginjil. Nah kalau saya ini panggilannya memang pengajar, sekaligus gembala sidang, saudara. Ada orang yang memiliki panggilan khusus sebagai penginjil, yang pergi ke tempat-tempat di mana ada orang-orang yang belum terjangkau. Ini unreached people, belum terjangkau. Saudara, ada orang yang terpanggil begini, oke, sekolah Alkitab bisa dipersiapkan di situ, bukan hanya berkhotbah, tapi juga belajar teknologi tepat guna. Kalau dia di daerah, dia bisa mengajarkan bagaimana membuat MCK ya, MCK yang sehat, bertani yang baik dan lain sebagainya, saudara. Itu panggilan untuk orang-orang itu. Dan gereja mestinya punya misi seperti ini. Nah, mereka yang berdagang, mereka yang menjadi saksi di tengah-tengah para pedagang, mereka juga punya income yang harus ikut mendukung pekerjaan misi ini. Nah, semua harus dikontrol, dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, kembali pada pokok masalah. Bapak Ibu harus yakin tempat saudara itu tempat di mana saudara memerankan panggilan saudara. Jadi kalau saudara katakanlah ini ya, sebagai penjaga toko dengan gaji UMR, atau bahkan mungkin ada yang di bawah UMR. Saudara punya kedudukan, posisi, pekerjaan juga tidak terpandang ya. Jangan merasa itu bukan pelayanan loh saudara. Bagaimanapun saudara pasti punya celah untuk menjadi saksi. Sebagai pelayan restoran, sebagai tukang masak, chef, Anda bisa jadi saksi dimanapun, dan Anda itu agung. Apa yang kau pikirkan, kau ucapkan, kau lakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa dimanapun saudara berada. Dan pasti orang-orang seperti ini tidak mungkin tidak bercahaya. Setiap kata-katanya tidak melukai, renungan hatinya bersih, tindakannya pasti bersih.
Aduh, ini pasti bercahaya, saudara. Biar di tengah lumpur juga namanya berlian tetap menyala. Pasti. Jadi jangan saudara merasa bahwa posisi saudara sebagai pembantu rumah tangga. Jangan merasa aku hanya pembantu rumah tangga. Oh, saya hanya driver. Oh, itu panggilan. Pelayanan itu adalah semua tindakan kita yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan selalu menyukakan, menyenangkan Tuhan. Itu pelayanan. Jadi pelayanan itu pada dasarnya memuaskan perasaan Bapak. Ini dicamkan ya. Bagi saya sebagai pendeta dengan mengerti kebenaran ini, tidak boleh merasa lebih hebat dari saudara yang bukan pendeta. Ini panggilan khusus. Tapi saudara jadi driver pun panggilan khusus. Tapi di mata manusia lebih terhormat. Oh iya, karena manusia kan punya sistem kehidupan. Tapi sebagai pendeta juga lebih terhormat. Oh iya, kenapa? Dia harus lebih suci. Dia harus lebih benar hidupnya. Dan orang yang lebih benar hidupnya pasti terhormat. Walaupun tentu tidak semua orang menghormatinya. Jadi kalau pelayanan dipahami sebagai kegiatan di lingkungan gereja yang menyangkut liturgi, diakonia, pastoral, misi, itu bisa membuat orang gagal menemukan panggilan, dan ini penipuan. Ini sudah terlanjur merusak cara berpikir banyak orang, saudaraku. Tapi di sini saudara belajar, dan jangan hanya setuju. Maknai hidupmu, maknai itu. Saudara mungkin berkata, Pak, saya sudah tua, saya nggak ada kegiatan lagi. Bagaimana? Saudara pasti punya tempat yang lebih istimewa. Temukan itu. Pak, saya ini punya kerjaan juga nggak jelas, Pak. Ada proyek, kita kerja, nggak ada proyek, saya nganggur. Sekarang lebih banyak nggak ada proyeknya. Oke. Tapi setiap kata yang kau ucapkan, setiap gerak pikiran, perasaanmu dan tindakanmu selalu menyenangkan Tuhan. Itu dimulai dari itu dulu. Dimulai dari hal itu. Jalani hidup ini, saudara tidak akan dipermalukan. Amin. Yang ketiga, konsep yang salah mengenai pelayanan, bahwa pelayanan itu adalah kegiatan di lingkungan gereja yang orientasinya pada liturgi, diakonia, pastoral, misi. Itu bisa membangun strata dalam gereja. Ada orang-orang yang dikategorikan sebagai imam dan yang lain bukan. Ini strata di perjanjian lama. Padahal 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kita semua imamat-imamat, meskitiers, kita hulu balang. Semua juga hamba Tuhan. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba Tuhan. Jadi saudara harus berani berkata, aku hamba Tuhan. Jika baik engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu, saudara melakukannya untuk Tuhan. Ada orang-orang yang dikategorikan imam dan yang lain bukan. Imam itu kelompok pelayan-pelayan Tuhan. Zaman saya masih kuliah, saudaraku, ini sudah 30 tahun yang lalu, ada yang waktu itu dikenal sebagai keimaman awam. Keimaman awam. Biasanya dari gereja-gereja mainstream untuk menjadi pendeta itu harus S1. Lewat sebuah orientasi menjadi vikaris, lalu jadi pendeta. Tapi ada gereja-gereja yang begitu mudah mengangkat orang jadi pendeta pembantu. Nggak lama pendeta mudah. Kalau dia dipercaya pegang cabang atau posisi tertentu, pendeta penuh. Sehingga harus diakui jabatan pendeta menjadi murahan. Karena seperti diobral.
Saya tidak katakan itu salah sama sekali, ya tinggal bagaimana kualitas manusianya. Nah, munculnya keimaman awam itu berkenaan dengan kebangunan rohani yang terjadi di Indonesia. KKR melahirkan gereja-gereja baru. Jujur ya, jemaat-jemaat dari gereja mainstream yang dulu kalau nyanyi tidak pakai tepuk tangan, mulai pakai tepuk tangan. Yang iramanya hanya 3/4 atau 4/4 beat, beatnya lambat, jadi menghentak-hentak pakai musik rock, disco, apalagi ya, pop, begitu, dangdut, caca, iya, swing dengan irama cepat, wah, udah. Jadi kejiwaan berliturgi diubah. Dulu kalau khotbahnya tenang-tenang di kebaktian, jarum jatuh pun ting terdengar. Sekarang gedebak-gedebuk, ketawa haha, hihihi, ketawa. Kejiwaannya berubah. Digiringnya lah kelompok gereja-gereja mainstream ini menjadi komunitas gereja-gereja baru. Dibutuhkan banyak pendeta. Di antara mereka jadi aktivis nggak lama jadi pendeta. Saya yakin tuh, ya ini pertimbangan saya. Orang-orang ini ketika sudah jadi pendeta lalu ketemu pendetanya yang lama, dia bisa mikir, kenapa gue jadi pendeta ya? Kok gampang amat ya? Keimaman awam. Lalu orang-orang yang diangkat jadi pendeta ini, percaya nggak saudara? Merasa memiliki nilai lebih tinggi dari yang tidak jadi pendeta. Ini secara psikologi. Masuk, saya pemain lama. Jadi saya mengerti. Jadi ada orang-orang yang jadi imam awam. Maka muncul keimaman awam. Orang awam yang tidak sekolah Alkitab, tanpa proses sulit jadi pendeta, keimaman awam. Kalau orang Kristen tuh nggak ada awam, nggak ada imam, semua imam. Betul nggak saudara? Mestinya. Tapi kalau dia tidak mengerti kebenaran, biar dia imam juga awam. Amin saudara. Keimaman awam itu sebenarnya sebuah istilah yang mencoba untuk membuat pemisahan. Membuat separasi, separate dari orang yang jadi imam dan yang tidak jadi imam. Dulu tuh populer kata keimaman awam ini. Lalu muncullah orang-orang yang bangga kalau jadi full timer. Saya sekarang udah full timer loh Pak. Dan ini benar, saya tuh mendengar langsung, saya lupa kapannya, tapi saya langsung mendengar kalimat orang yang berkata, kalau saya tidak full timer, saya masih jadi pedagang Pak, saya nggak pernah bersih hidupnya. Wah, jadi seakan-akan bisnis itu harus selalu dijalankan dengan cara kotor. Penyanyi-penyanyi penyanyi dunia jadi penyanyi rohani. Bintang film atau artis berhenti jadi artis. Loh emangnya kalau jadi artis salah? Kalau punya band sekuler emangnya keliru? Ya tidak. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai terbangun strata imam awam. Enggak. Nah, strata ini akan berbahaya. Kenapa? Memandulkan banyak orang. Ini berkaitan dengan yang tadi saya katakan, membuat orang tidak terpacu serius mengubah pola berpikir dan gaya hidup. Seakan-akan kalau pendeta itu ngusir setan lebih bisa daripada jemaat. Di Alkitab nggak ada. Yang diberi kuasa itu bukan pendeta. Yang diberi kuasa bukan 1-2 orang yang disahkan sinode. Semua orang percaya diberi kuasa. Makanya kalau ada setan di rumah, diganggu, roh jahat, yang dicari pendeta. Kenapa saudara nggak lawan sendiri?
Ini kebodohan loh. Jangan saudara mengandalkan pendeta. Dikit-dikit pendeta, dikit-dikit pendeta. Saya bukan mau menjatuhkan reputasi kredibilitas pendeta. Saya cuma mengajak Anda mandiri. Karena yang hebat itu bukan pendeta itu. Yang hebat itu roh yang ada dalam dirimu. Di atas pesawat, saya udah berapa kali. Pesawat begini-begini. Takut? Enggak, ada Pak Eras, ada pendeta di sini. Loh. Dia pikir kalau ada pendeta itu lebih aman. Yang bikin aman bukan pendeta. Yang bikin aman itu adalah Tuhan. Ini gara-gara ada imam awam ini, lalu saudara jadi mental block. Seakan-akan Anda itu ada dalam strata lain. Ada kelompok rohaniwan dan bukan rohaniwan. Ada yang dikategorikan hamba Tuhan, ada yang tidak atau bukan hamba Tuhan. Salah, semua kita hamba Tuhan. Semua kita harus rohaniwan, jadi rohani. Ini memang gara-gara pola berpikir yang salah. Kalau dulu kan pemimpin agama itu dianggap punya kesaktian tertentu. Tidak boleh begitu. Ini orang-orang tua kadang-kadang masih belum berubah juga. Mam, ada apa? Kalau malam saya dengar orang itu lu jalan TikTok sampai rumah. Panggil Pak Eras. Loh. Orang tua yang begitu tolong bertobatlah. Jadi kalau anaknya ngomong begitu, jam berapa? Mama tungguin. Mama ajak duel. Emang mama bisa? Semua kita punya kuasa yang sama. Oke, boleh tepuk tangan. Ini tepuk tangannya agak terpaksa karena belum siap. Tepuk tangan. Yang tepuk tangan harus berani ngusir setan sendiri. Harus berani berdoa sendiri. Pak doakan saya, Pak. Udah nggak usah lah. Doa sendiri. Saling mendoakan, iya. Kadang-kadang pendeta itu dianggap itu punya WhatsAppan sama Tuhan. WhatsApp ya. Nggak begitulah. Saudara maka tiap hari 30 menit, 45 menit duduk diam di kaki Tuhan. Semua harus jadi bangsawan-bangsawan surgawi. Imam-imam artinya musketeers, pelayan-pelayan yang melayani hulu balang Tuhan. Hulu balang Tuhan. Kalau aku takut dengan sesuatu, aku tidak takut Tuhan. Aku tidak menghormati Dia. Kalau aku takut sesuatu, aku tidak takut Tuhan dan tidak menghormati Dia. Tapi kalau aku tidak takut apapun dan siapapun, aku takut Tuhan dan menghormati Dia. Saudara harus jadi perwira-perwira Tuhan dong. Jangan jadi kurcaci-kurcaci kecil. Amin. Kadang-kadang yang saya perhatikan lagu-lagu itu mendayu-dayu. Bikin orang itu manja gitu. Tapi jangan dikaitkan hanya dengan kebutuhan jasmani. Allah melindungi, Allah menjaga, Allah membentengi. Ya Tuhan tolong loh. Udah Allah membentengi, oh Tuhan tolong. Nggak usah dong. Oh Tuhan, Engkau membentengi, Engkau melindungi, Engkau menjaga. Roh yang ada padaku lebih besar dari roh di dunia. Tuhan tolonglah. Loh. Piye? Tenang aja. Yang terakhir. Ini mengerikan. Ketika pelayanan dipahami sebagai kegiatan dalam lingkungan gereja yang orientasinya pada apa tadi? Liturgi, diakonia, pastoral, misi. Terjadi penyalahgunaan pelayanan pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Potensi penyalahgunaan wewenang seseorang yang mengaku hamba Tuhan atau wakil Tuhan sangat besar. Itu terjadi dalam banyak agama. Agama samawi seperti agama Yahudi. Wah.
situ penyalahgunaan wewenang di situ. Penyalahgunaan nama Tuhan sangat besar potensinya. Seperti di bait Allah orang memberikan korban, apakah sapi, apakah lembu ya, kambing atau burung, dicek dulu, cacat nggak boleh. Makanya orang malas bawa dari rumah. Apalagi tempat jauh, kalau di seorang perantau, sampai di situ nggak diterima, dibuang. Makanya mereka cukup membeli lembu, binatang domba atau kambing, burung di halaman bait Allah. Kenapa? Sudah dicap halal. Loh iya, ini benar dicap halal, dicap boleh dipakai. Maka Tuhan marah itu. Kamu jadikan rumah bapakku sarang penyamun. Nah itu. Penyalahgunaan nama Tuhan sangat besar. Kalau ada strata, kalau seakan-akan imam itu bisa mewakili Tuhan. Kristen tidak ada begitu-begitu. Makanya Anda perhatikan tuh hamba-hamba Tuhan yang begini nih. Saudara, saya mendengar suara Tuhan. Bulan ini semua gaji harus dikumpulkan. Karena Tuhan yang bicara ya, bisa ngasih. Yang begini-begini terjadi saudaraku. Saudara sekalian, syarat visi dari Tuhan. Kita harus bangun gereja. Serahkan uangmu. Diberkati berlimpah-limpah. Bukan gak boleh mengembalikan milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Harus saudaraku. Tapi jangan pakai nama Tuhan lalu bangun satu gedung. Itu udah terjadi kan di mana-mana. Penyalahgunaan ini sangat besar. Maka di gereja ini pun Anda juga boleh meneropong pendeta dan seluruh aktivitas kami. Ini kehendak Tuhan enggak? Yuk tanya Tuhan. Kalau saudara sejahtera, dukung. Kalau tidak, enggak usah. Nah, potensi penyalahgunaan pelayanan untuk kepentingan pribadi atau individu sangat besar. Kalau konsep pelayanan itu salah. Pelayanan yang benar adalah semua tindakan yang menyenangkan, memuaskan hati Allah. Pelayanan pada dasarnya adalah melayani perasaan Tuhan, kehendak serta rencananya. Amin. Sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Aku percaya bisa sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang engkau inginkan, ku mau setia
setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Satu hal yang aku mohon Tuhan, inilah kerinduanku menjadi sempurna secepatnya. Tolong aku Tuhan. Aku percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa